Israel digempur pasukan cyber Iran. 28 stasiun kereta lumpuh. Dikutip dari Gelora.co, ternyata di luar dugaan, Iran secara senyap telah menyerang habis-habisan stasiun kereta api Israel. Tak tanggung-tanggung, ada 28 stasiun sekaligus digempur dalam 10 hari. Namun, Iran tidak mengerahkan rudal atau nuklir untuk menggempur negeri Yahudi itu. Dalam perang ini, militer Iran mengerahkan tentara cyber. Dikutip dari Memo, pada Jumat 31 Juli 2020, pasukan cyber militer Iran menyerang Israel selama 10 hari full, terhitung sejak 14 Juli 2020 hingga 24 Juli. IRGC dalam siarannya melalui saluran Telegram menyatakan serangan itu dinamakan dengan Operasi Cyber Besar. Operasi ini digelar sebagai balasan atas pembunuhan Komandan Quds, Jenderal Qasem Soleimani, yang tewas dirudal oleh militer Amerika di dekat Bandara Baghdad, Irak awal Januari lalu. Disebutkan, pasukan cyber IRGC yang menggempur Israel sebagian besar berasal dari kelompok tak dikenal yang diberi nama Cyber Avengers. Dalam serangan 10 hari itu, mereka mengklaim telah berhasil menciptakan kerusakan besar pada 150 server perusahaan kereta api Israel. 28 stasiun berhasil dijebol dan dibuat lumpuh, 3 diantaranya yaitu stasiun besar Yerusalem, Universitas Tel Aviv, dan Ben Gurion. Diklaim sepekan lamanya, sistem perkereta-apian Israel dibuat berantakan. Yang paling mengerikan, pasukan cyber IRGC menyatakan serangan itu belum yang benar-benar besar. Mereka menyebut mampu menciptakan puluhan kecelakaan kereta api dengan korban jiwa yang lebih banyak. Sebelumnya, pasukan cyber ini juga mengklaim menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pemadaman listrik besar-besaran di Israel. Yang terbaru, mereka merusak sistem pengolahan air limbah milik Israel. Sebenarnya Israel juga telah melakukan perang yang sama melawan Iran. Israel disebut pernah merusak sistem di sebuah pelabuhan di Iran. Akibatnya, terjadi kekacauan lalu lintas laut selama beberapa hari. Yang amat masih segar adalah serangan cyber yang diduga dilakukan Israel terhadap pusat nuklir Iran Natanz. Terjadi ledakan dan kebakaran di Natanz. Iran menyangkal bahwa Natanz merupakan hasil sabotase militer Israel. Pihak Twitter menyatakan tweet pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, soal seruan melenyapkan Israel tidak melanggar aturan. Pernyataan tersebut membuat politisi Zionis Israel kesal dan menyebut platform media sosial ini telah menerapkan standar ganda. Twitter pernah menyatakan tweet Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang protes anti-rasisme yang berubah menjadi kekerasan telah melanggar aturan kebijakan perusahaan. Tweet Trump saat itu berbunyi, ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai. Aktivis dan politisi Zionis mempertanyakan Twitter, mengapa tweet Khamenei yang menyerukan pelenyapan Israel tidak diperlakukan sama dengan tweet Trump. Seorang pejabat kebijakan regional Twitter, Yola Peterson, menjelaskan pada hari Kamis bahwa tweet Khamenei tidak dilabeli melanggar aturan karena kontennya soal keributan kebijakan luar negeri. Penjelasan itu menjawab pertanyaan aktivis Arsen Orstovsky selama video conference Komite Knesset untuk Imigrasi, Penyerapan, dan Diaspora. Peterson mengatakan pihaknya memiliki pendekatan terhadap para pemimpin yang mengatakan bahwa interaksi langsung dengan sesama tokoh publik, komentar tentang isu-isu politik saat itu, atau pemberontakan kebijakan luar negeri tentang masalah ekonomi dan militer umumnya tidak melanggar aturan. Tweet Khamenei tentang Israel pada akhir Mei lalu berisi seruan untuk melenyapkan rezim Zionis dan mengumumkan bahwa Iran akan membantu negara manapun yang menentang dan melawan rezim Zionis. Tweet itu memberikan fact atau pertanyaan umum tentang mengapa dan bagaimana Israel bisa dilenyapkan. Khamenei menjelaskan bahwa tweetnya tidak bermaksud melenyapkan semua orang Yahudi. Penjelasan itu bisa diterima oleh pihak Twitter. Keengganan Twitter untuk menyebut tweet Khamenei melanggar peraturan telah memicu reaksi keras dan tuduhan antisemitisme dari anggota parlemen Israel dari partai Blue and White, Kotler Wans. Dia menyarankan Twitter menandai tweet petinggi Teheran itu sebagai ujaran antisemit. Tweet Donald Trump pada 29 Mei yang mendapat label ujaran kebencian dari Twitter secara lengkap berbunyi,
setiap kesulitan dan kami akan mengambil kendali. Tetapi ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai. Terima kasih. Demikian tulis Trump. Menurut Peterson, warga negara dapat melihat apa yang dikomentari oleh tokoh politik mereka dan meminta pertanggungjawaban secara online.